Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita ada Honda Jazz. Ini GD3 Matic transmisi. Kebetulan ini keluhannya kemarin katanya sempat overheat, panas, kemudian diperbaiki di bengkel, mulai ganti selang-selang yang bocor. Saya lepas dulu maskernya. Jadi ganti selang-selang. Selang bypass, kemudian selang-selang semuanya itu yang kurang bagus digantiin, kemudian termostat ada di dalam juga udah diganti. Baru saya ambil, katanya masih panas setelah keluar dari bengkel juga. Dan kita cek, lihat di sini mesinnya itu suaranya memang agak sedikit blebek-blebek gitu ya. Nah ini masih ada udaranya terus menerus. Ini saya hidupkan sudah ada 5 menit, nggak hilang-hilang udara yang ada di saluran sistem pendinginnya ya. Jadi masih terus ada udara-udaranya. Jadi ini masih keluarnya masih sama panas. Dan ini baru bengkel, nggak tahu bengkelnya mana, saya kurang tahu. Nah, ini terus-terusan dan mesinnya itu ada getar-getarnya juga. Jadi ada gitu. Ada jebluk gitu. Dan ini kemungkinan ini kan kemarin katanya sempat berhenti mogok, informasinya seperti itu ya. Panas, jadi sempat panas. Kemungkinan terbesar adalah cylinder headnya sudah melengkung, jadi ada kebocoran di cylinder head. Mungkin memang nggak campur sama oli, tapi kompresi itu bocor ke sistem pendinginnya. Jadi di sana tuh ada kompresi, kemudian sampingnya itu ada pendingin, kemudian sampingnya lagi ada oli. Jadi kalau memang nggak parah-parah banget, memang yang bocor itu kompresi ke air, tidak sampai ke oli. Jadi kalau parah banget, biasanya sampai tiga-tiganya itu campur, mulai dari kompresi masuk air masuk kompresi, air masuk ke oli. Tapi ini kasusnya kemungkinan sedikit karena mesin juga masih bisa hidup, cuman hidupnya tidak bisa normal, tetap kalau pas dipakai itu akan panas terus. Perjalanan mungkin 5 kilo, 10 kilo dia akan naik temperaturnya. Karena terus ada udara kompresi yang bocor ke sistem pendinginan. Ya, terusan ada gelembung-gelembungnya terus menerus. Padahal ini masih dingin ya. Karena baru dihidupkan. Terus-terusan gitu. Dan itu kayak ada di pompa gitu loh. Jadi ininya keluar, kalau kita itu ngecek ban bocor itu kayak kerempul-kerempul ban bocor seperti itu nih. Nah ini kan berarti ada kebocoran di sistem headnya. Nanti kita informasikan seperti itu. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu. Jadi saya harap teman-teman semua apabila memiliki mobil yang sudah umurnya segini ya, ini kan tahun 2005, 2006, sekitar di atas 5 tahun apa di atas 10 tahun, itu selalu kontrol yang namanya sistem-sistem yang ada di bagian mesinnya, baik mulai dari selang-selangnya. Takutnya selangnya udah keras dipakai terus, ternyata di tol itu pecah segala macam, kan kejadiannya seperti itu biasanya loh ya. Itu selangnya pecah, akhirnya air radiator habis tanpa diketahui di indikatornya. Kalau untuk Jazz ini kan cuma lampu indikator aja yang nyala ya, nyalanya merah indikatornya gitu, berarti mesinnya panas. Tapi kalau dilanjut terus ya mati mesinnya, yang mengakibatkan cylinder headnya melengkung. Nah kasus yang seperti ini itu penyelesaiannya seperti apa? Tentu penyelesaiannya adalah head dibuka, kemudian kita cek, kita kemudian kalau melengkung kita slap, terus kita ganti packing cylinder head yang baru. Nah ketika kita bongkar cylinder head itu apa aja sih yang diganti, kan pertanyaannya itu. Pertanyaannya yang jelas ganti oli, ganti coolant, kan kita bongkar mesinnya. Memang separuh, tapi itu kewajiban kita untuk mengganti itu. Oli, kemudian coolant, kemudian part-part yang waktu pas kita bongkar itu sekalian yang mungkin masih sudah jelek, biar nggak merembet nantinya, itu kita ganti. Contohnya seal klep. Jadi sekalian ketika dibongkar ya sekalian diganti. Terus klep-klepnya semuanya kita cek, kita bersihkan juga sekalian gitu kan, karena kita bongkar. Jadi ada beberapa bengkel yang mainnya cuma pengen beresin cuma ini aja. Jadi penyakitnya ini kan cuma di slap, ganti packing head, pasang lagi jadi. Tapi kan nggak sesimpel itu sebenarnya. Kalau cuma mau ngilangin ini, mungkin kalau mau dijual lagi ya monggo aja, di slap pasang lagi dijual monggo. Tapi kita nggak seperti itu. Biasanya saya tetap ganti seal klepnya, kita ganti, karena kita nggak mau nanti setelah dibongkar dipasang
lewat 1 bulan 2 bulan itu ngasep gitu ya, karena seal clamp-nya rusak gitu. Karena udah aus ya sekalian gitu pas kita bongkar, jadi sekalian biar nggak memakan biaya lebih banyak lagi nanti ke belakangnya dan nggak berkasus lagi di belakangnya. Makanya kita ganti oli mesin, coolant, kemudian seal clamp kita ganti, packing cylinder head tentunya kita ganti, kemudian kita cek businya juga sekalian, filter udaranya sekalian, selang-selang radiator sekalian kita cek juga. Nah itu kan semuanya sekalian kita cek ketika kita bongkar walaupun separuh. Makanya biasanya habisnya sampai 2 juta sampai 2,5 juta. Mahal ya mahal ya, tapi kondisinya memang seperti itu. Dibandingkan kita mau cari yang murah, oke saat ini clear masalah yang seperti ini clear, tapi nanti masalah yang lain akan timbul lagi dan harus dibongkar lagi. Contohnya yang Xenia itu dia mogok, kemudian dislap, kemudian ganti seal clamp beberapa, akhirnya dipasang bunyi-bunyi lagi, akhirnya Pak bongkar lagi kan, 2 kali kerja 2 kali biaya, malah mungkin jadinya lebih mahal gitu kan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga vlog ini bermanfaat dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang entek-entek nih, panas wih.